wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita silaturahmi ke Air School Garage. Ini usaha bengkel PW punya kawan. Jadi saya akan review kenapa dia memulai atau membeli bengkel PW yang notabene itu bengkel hobi. Oke teman-teman, mari kita lihat langsung ke dalam aja. Situasinya kebetulan pemiliknya atau ownernya ada di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Iya nih. Iya ya. Sekarang nih buka usaha bengkel nih katanya. Iya, alhamdulillah. Bisa ceritain nggak bos? Awal mula memutuskan berwirausaha dari sebelumnya seorang sales area manager gitu kan di suatu perusahaan telekomunikasi, akhirnya sekarang berwirausaha membuka bengkel VW. Ya. Jadi gini, awalnya sih sebenarnya belum buka bengkel PW dulu nih. Awal pertamanya itu saya cerita waktu pas mau pensiun dini dari salah satu operator telekomunikasi. 6 bulan sebelum saya memutuskan untuk pensiun dini, saya udah berpikir tuh, kira-kira mau buka usaha apa ya gitu. Ada di kepikiran gitu, tadinya mau beternak ikan, mau beternak kambing. Tapi saya pikir-pikir, aduh, kayaknya banyak sekali gitu, harus waktunya juga harus belajar lagi. Tapi saya mau balik diri sendiri nih. Saya pikir saya punya hobi dari dulu, saya jalanin dari istilahnya kalau dibilang SD, SMP itu udah kenal PW lah. Oh iya. Gitu saya pikir, dan masa-masa itu saya sudah tahu yang namanya VW, spare part VW kan begitu, terus hubungan baik dengan beberapa importir selama saya dulu ikut klub pertama ya begitu. Saya pikir-pikir, akhirnya udah saya putusin. Awal saya bangun pertama spare part. Oh, spare part dulu. Spare part dulu saya tapi spare part khusus originalan. Khusus original ya. Jadi di situ saya berjalan sekitar hampir 2,5 tahun sampai 3 tahun lah. Nah di situ di konsep jualannya saya terapin lah. Selama saya kerja dulu di salah satu operator kan, cara-cara marketingin nyalesnya saya coba terapin gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Dalam waktu 2,5 tahun itu berjalan. Jadi ngikut di event-event, ikut di bursa-bursa, mau di luar kota atau di dalam kota, saya udah ikutin tuh. Akhirnya saya udah ngedapetin beberapa customer. Sambil berjalan begitu, tiba-tiba ada salah satu montir saya dulu, udah lama nggak ketemu. Ternyata dia udah keluar tuh dari bengkel yang lama. Iya. Saya pikir, wah, saya belum punya tempat terus terang, Mas, saya di rumah tuh. Oh iya. Ya kan? Saya pikir, kenapa nggak mau coba gitu kan? Ya udahlah, saya hubungin tuh teman saya tuh, Mang Ujang. Saya ajak kerjasama. Awal itu dibuka di rumah. Iya. Hampir 1 tahunan lah. Alhamdulillah. Jadi dari teman-teman yang lama tuh pada datang. Dari 1 mobil, 2 mobil. Akhirnya lama-lama nggak enak juga di rumah kan. Iya betul. Tetangga takut komplain juga. Terganggu, Sebelum dikomplain tetangga ya saya pikir tuh, ya udah gimana kalau kita sewa tempat aja. Dan alhamdulillah cari-cari tempat dari beberapa tempat, nah dapatlah tempat ini nggak jauh dari rumah. Makanya saya ambil putusin, udah saya buka lah bengkel ini gitu. Nah berjalan nih, sudah berjalan masuk tahun ketiga gitu. Berarti ini bengkel sudah masuk tahun ketiga ya, Pak? Iya, masuk tahun ketiga saat ini gitu, alhamdulillah gitu. Kalau untuk jasa pekerjaannya sendiri yang dikerjakan di bengkel ini khususnya apa ini untuk gitu. saat ini? Nah kalau saya sih spesialisnya tuh sebenarnya untuk tune up ya, turun mesin mobil ya kan. Tapi
yang mengarahnya tuh barang-barang yang originalan saya pakainya. Terus yang kedua kaki-kaki. Yang ketiga saya main di interior juga. Yo, interior. Di interior saya main juga. Nanti ada beberapa contoh-contoh interiornya dah. Gitu dari yang mobil pernah saya pasang ya. Gitu. Kalau mesin sih saya lebih condong ngerakit tuh bagaimana ngerakit mesin itu awet, aman dan nyaman gitu. Jadi bukannya saya nggak bisa untuk performance, untuk mesin-mesin performance. Jadi mesin performance itu saya kategorikan untuk event-event tertentu. Kalau misalnya mau ikut event drag, event race, kita baru raketin. Tapi yang saat ini saya fokuskan adalah ya saya ngebangun mesin originalan dengan spek bawaan pabrik 1600, 1300, ya gimana mesin itu awet dan aman untuk keluar kota, intinya sih seperti itu. Nyaman ya. Nyaman, dibuat nyaman seperti itu. Nah, terus untuk kalau ada pekerjaan-pekerjaan kayak turun mesin, itu kira-kira biayanya gimana tuh? Apa kita DP dulu? Apa 50%? Apa berapa persen? Ya. Jadi biar teman-teman juga pada tahu nih. Oh gitu. Kalau biasanya sih relatif ya, kalau untuk pembetulan, kalau seandainya contohnya gini, kalau dia bangun mesin. Kalau bangun mesin tuh kalau belanjanya antara dua, saya yang belanja pihak dari bengkel atau dari yang punya mobil yang mau belanja. Oh gitu. Gitu, saya nanti hitungannya adalah ongkos kerja. Tapi kalau dia misal tidak ada waktu untuk mencari spare part, biasanya saya biasanya list dulu berapa total belanjanya, total sekian. Ya itu kalau masalahnya kan kalau untuk beli spare part gini kita nggak bisa ngutang nih. Iya. Jadi otomatis sekian budgetnya mereka transfer ke saya, baru saya belikan gitu. Kalau ongkos kerjanya nanti kan selesai mobil selesai, baru nanti kita tagihkan. Intinya sih seperti itu. Ini selama dampak pandemi ini apa dampaknya nih buat air Wah. cooled gears ini sendiri nih? Hebat sih, dampaknya hebat benar. Tapi saya sih dampaknya begini, saya melihat bukan saya aja yang berdampak. Jadi dari beberapa sektor yang lain juga teman-teman berdampak. Yang tadinya mungkin dalam 1 bulan kita bisa menyelesaikan 5 sampai 10 mobil atau 10 mesin, semenjak pandemi ini paling kita hanya bisa ngerjain 1 sampai 2 mobil. Dan ini juga bukan karena orang takut ya, karena mungkin ya perekonomian kita kan tahu sendiri kan, lagi kayak begini hanya orang-orang tertentu aja yang masih mau ngebetulin. Mungkin dia salah satu orang yang hariannya bawa PW, ada yang bukan harian bawa PW gitu kan. Tapi kalau dia harian minimal dia mingguan bawa PW, ya pasti kalau ada apa-apa dia pasti kemari. Intinya sih seperti itu. Tapi ya dampak COVID ini ya benar-benar kalau buat saya sih. Tapi bukan berarti kita menyerah begitu aja gitu. Makanya sekitar 3 bulan lalu ya berpikir saya kayaknya kalau hanya menunggu COVID begini nggak tuntas nih. Ya beraniin diri aja lah. Akhirnya saya beraniin diri untuk buka body repair sekarang, buka lagi seperti itu. Gitu, nanti bisa kita lihat nanti bengkel body repair saya nggak jauh dari sini nanti. Gitu. Kalau untuk bengkel body repair sendiri itu diperuntukkan untuk khusus PW atau bisa umum? Nah, kalau body repair untuk umum. Untuk PW pun sendiri saya batasin hanya 4 PW. Saya hanya mengerjakan batasnya maksimal 4 PW saya kerjain. Kenapa tuh alasannya, Bos? Satu, karena pengerjaan PW itu tidak semudah pengerjaan mobil-mobil Jepang karena banyak yang detailnya ya. Iya. Dan pengerjaannya juga lebih lama dibanding mobil Jepang karena minimal pengerjaan mobil PW itu untuk restorasi setengah lah, kalau kita bilang setengah itu pengecatan, body repair, dia kerok aja. Itu makan waktu sekitar 4 bulanan. Lumayan ya? Iya,
Tapi kalau dia restorasi total, semua angkat, semua pergantian total gitu sekitar 8 bulan. Makanya saya membatasi, saya nggak mau terlalu banyak juga karena takut nggak kepegang yang lainnya, karena kontrolnya itu yang harus ditekankan kan, kontrol kualitinya itu. Intinya seperti itu sih. Gitu. Nah, kalau ini kan mobil VW ini kan mobil hobi nih. Ya, Otomatis punya komunitas atau Iya. klub nggak itu? oh gitu. Atau tergabung sendiri nggak di suatu klub atau suatu komunitas? klub. Nah, kebenaran saya saat ini masuk salah satu klub kombi tertua di Indonesia. Namanya tuh PVC. PVC. Nah, kebenaran saya anggota yang ke 509. Oh, 509. Sebelumnya saya juga udah pernah ikut klub di Jakarta dulu, waktu masih di Jakarta itu di Frogs Bread Club. Tapi saya sudah keluar karena saya masuk ke dalam organisasi ini, dan saya mengundurkan diri di klub pertama. Dan mobilnya juga kan, kalau VVC ini hanya untuk kombi. Kebenaran saya punya kombi. oh, Jadi saya bergabung saat ini dengan di PVC. PVC. Gitu. Dan komunitas ini pun ya alhamdulillah sebagian komunitas akhirnya masuknya ke bengkel saya juga gitu. Karena mungkin karena di satu komunitas temennya ada bengkel, ya akhirnya sebagian masuk. sebenarnya masih kemari ya. Jadi kebanyakan juga untuk yang servis di sini, yang melakukan body repair juga kebanyakan dari klub-klub Ya, klub sendiri gitu ya. Ada juga dari klub-klub lain, Oh, ada juga atau ya? dari Referensi. referensi dari teman-teman klub lain gitu, yang dari luar kota juga ada seperti gitu. Nah, kalau untuk mesin kemarin ya lumayan banyak tuh dari luar kota. Nah, karena ini body repair yang saat ini saya jalanin, ini baru sekitar Jakarta, Bogor gitu. Ya mungkinnya sih kedepannya sih, karena kan baru berjalan 3 bulan ini kan, saya harus melihatkan hasilnya dulu nih, gitu kan. Nah, mungkin dari hasilnya ini ya pasti ada prosesnya nanti gitu. Kita nunggu, yang penting kita jalanin prosesnya aja lah dulu gitu. Hasilnya kita bisa lihat nanti. Kalau untuk oven sendiri nih, kan katanya ini teknologi baru nih. Iya. Tuh, betul. kalau boleh tahu teknologi apa tuh, Bos? Nah, ini kebenaran saya punya ruang catnya itu oven. Oven ini saya pakai teknologinya itu infrared. Infrared. Ya, karena gini, oven-oven yang sekarang ini adalah oven-oven yang memakai listrik atau memakai tenaga diesel. Dia pakai solar. Jadi pemanasnya itu pakai mesin diesel atau solar. Biasanya itu produk-produk Jerman. Nah, saya coba ngobrol-ngobrol sama beberapa teman. Saya tanya gitu kan, gimana cara bikin oven kalau saya mau buat oven. Ternyata dikasih tahu. Jadi ada teknologi namanya itu infrared. Jadi mengubah dari gas menjadi hawa panas, jadi tidak mengeluarkan api. Secara fungsinya itu sama dengan oven yang dipakai yang produk-produk Jerman. Nah, saya coba terapkan gitu, alhamdulillah sudah jadi gitu, dan sudah bisa beroperasi gitu. Dan secara investasinya jauh lebih murah dibandingkan pakai produk Jerman. Itu kalau produk Jerman kan angkanya bisa 125 sampai 150 juta untuk satu oven. Nah, kalau saya ngerakit ini habis sekitar sampai 50 sampai 60 juta udah habis sudah. Berarti untuk ngerakit oven ini gitu. Berarti lumayan hemat ya? Lumayan hemat jauh. Setengahnya ya kurang lebih setengahnya lah gitu. Dari cara kerjanya juga sama aja gitu. Jadi kalau buat saya ya, kalau memang bisa diterapin untuk oven ini, ya kenapa enggak, intinya sih gitu. Betul. Nah, untuk hasil dari oven sendiri, apa lagi ada yang digarap nggak? Project yang digarap untuk pekerjaan oven dan body repair? Oh, ini saat ini kebenaran saya lagi ngerjain satu PW kodok tahun 64. Dia restorasi body sekalian cat, jadi cat semua tuh. Jadi memang body luarnya dikerok karena restorasinya itu, karena ada beberapa bagian
kayak pintu, bagasi itu nggak sesuai dengan pakem. Jadi itu harus dibalikin dengan pakem. Yang kedua ada kombi juga. Nah kombi ini dia juga cat ulang, tapi tidak kerok, tapi hanya mengganti bagian part panelnya body repair juga, kayak spakbor belakang, kiri kanannya, karena sih awalnya dia pakai spakbornya sudah dimodifikasi. Dia ingin balikin lagi nih ke original, nanti bisa kita lihat nanti di sana. Ya, benar. Berarti untuk oven sendiri sekarang sudah mulai berjalan ya? Sudah mulai berjalan. dan sudah ada pekerjaan juga ya? Iya, alhamdulillah sudah berjalan, alhamdulillah gitu. Mungkin gitu aja ya teman-teman untuk informasinya dari bengkel Aircool Garage ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya mobil klasik atau VW atau hobi VW, mau direstorasi, mau diperbaikan interior ataupun mau konsultasi juga bisa ya bos ya? Bisa ya. Dulu. Atau mau gabung dengan klubnya juga bisa. Boleh, gitu. Jadi bisa hubungin aja nih, datang aja ke Aircool Garage di Bogor. Nanti alamatnya udah ada tercantum situ. Nah, mungkin segitu aja bos. Tanya jawab hari ini nih. Ya. Nah, nanti mungkin kita bahas lain waktu masalah reviewnya apa sih, hasilnya bagaimana sih dengan teknologi infrared ini. Ada maksudnya dibandingkan dengan sistem atau teknologi yang lain, apakah bisa menyamai atau bisa lebih unggul. Nanti akan kita review lagi teman-teman. Mungkin sekian aja dari saya untuk acara interview ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.